Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan takunu biha as-sutur wa tushrah biha as-sudur wa tahunu biha jami'ul umur bi rahmati minka ya ghafur. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik ya Rabbana ya mujib ya hadiran la yaghib. Nas'aluka Allahumma ma sa'alaka khairan min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama adalah puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, karunia dan inayah kepada kita semua. Kita dapat kembali berjumpa dan berkumpul di tempat yang mubarakah ini, di rumah Allah, dan Allah serta para malaikatnya menjadi saksi di pagi hari yang indah ini. Kita semua berkumpul di satu tempat dengan niat yang sama. Salawat dan salam teriring pula kehadiran Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Bapak Imam Masjid yang saya hormati, Bapak Daim Tahumil, Ketua Pengurus Cabang Air Tembaga BKMT, Ibu Haja Sania Karalla, dan jajaran pengurus. Mohon maaf saya sudah lompat ke bawah, tidak ke atas dulu. Pengurus daerah yang ketuanya dan pengurus mungkin baru beberapa orang ya yang hadir, yang saya hormati. Tidak mengurangi rasa hormat ibu-ibu majlis ta'lim yang hadir di tempat ini. Insya Allah kita semua diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, dipelihara dan diberikan berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini doa dan niat kita yang pertama dulu. Kemudian saya agak bingung ya. Bingungnya materi apa yang mau disampaikan pagi-pagi begini. Biasanya pagi-pagi begini hanya doa makan pagi. Tapi saya lihat ini wajah-wajah ibu-ibu ini sudah habis sarapan semua ini kayaknya ini. Jadi terlambat mau baca doa makan. Ya. Tidak mengapa. Yang penting senyum itu adalah satu tanda bahwa senyum yang ikhlas, senyum yang tulus pasti tidak mungkin lahir kecuali dari hati yang tulus. Betul tidak? Dari mana ketulusan itu? Dari mana kira-kira? Dari niat kita yang sama. Makanya kalau kita punya niat berbeda, kita tidak ketemu. Betul tidak? Karena ibu-ibu datang kemari mau menghadiri ta'lim, saya diundang untuk mengisi ta'lim, niat kita tetap ta'lim, maka kita dipertemukan oleh Allah dengan senyum yang sama. Betul tidak? Kira-kira. Kemudian, kalau kita membaca Quran, kadang-kadang di acara-acara, maaf tadi mungkin pakai mushaf ya. Mushaf apa Quran? Mushaf ya. Ya. Jadi mushaf ya. Ada perbedaan baca Quran melalui HP dengan baca Quran melalui mushaf. Yang satu nilai pahala bacaannya, yang satu keberkahan dan nilai pahalanya ada. Itu sebabnya HP ada 30 juz, boleh disimpan, boleh dipegang oleh wanita haid sekalipun. Bahkan HP yang ada folder 30 juz Al-Quran bisa dibawa ke dalam kamar mandi dengan catatan jangan dibuka, apalagi dibaca. Sepaham bu?
Nah, oleh sebab itu, tadi saya perhatikan membaca mushaf, berarti ada keberkahannya. Bukankah kita selalu diingatkan oleh Al-Quran, surah, dalam Al-Quran itu kalau saya salah ayat 47 ya, dari surah, saya lupa ya nama surahnya, tapi ayatnya saya ingat 79 ya. Itu Allah mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Nah, yang suci di sini maksudnya kalau wanita tidak haid, tidak dalam keadaan nifas. Bisa dipahami, Bu? Mari Bu, masuk. Satu. Ini saja. Kemudian ibu-ibu, itu sebagai pengantar saja. Kalau kita kadang-kadang di acara peringatan hari wafatnya seseorang, sering itu qari atau qariyah membaca itu ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya, begitu ya. Innallaha ma'as sabirin. Ayat ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah. Apa artinya, Bu? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu kepada Allah pertolongan. Pertolongannya siapa, Bu? Pertolongan Allah. Tapi Allah beri syarat. Untuk mendapatkan pertolongan Allah, ada dua syaratnya. Yang pertama, yang meminta tolong harus sabar. Yang kedua, sabar tidak cukup. Harus dibarengi juga dengan ibadah yang bagus. Betul tidak? Ini ibadahnya bolong-bolong, sabarnya tidak menentu, minta pertolongannya satu juz. Berarti tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Saya mau tanya, Bu, mengapa dalam ayat tersebut Allah mendahulukan kata sabar kemudian sholat? Bisa tahu? Kenapa Allah mengatakan mintalah kamu hai orang-orang beriman kepada Allah pertolongannya dengan sabar dan sholat? Saya mau tanya, Bu, kenapa Allah mendahulukan kata sabar kemudian sholat? Jawabannya, perhatikan. Ada tidak orang sabar suka marah-marah? Ya, ada tidak orang sabar suka marah-marah? Tidak. Saya mau tanya, ada tidak orang yang sholatnya bagus, emosinya tinggi? Bukan ada, Bu, banyak. Kalau ada mungkin satu dua, tapi kalau banyak, ya, itulah sebabnya kenapa orang yang sabar, sholatnya pasti baik. Tapi orang yang sholat belum tentu kesabarannya ada. Betul tidak? Jadi kalau mau belajar sholat kalbu, belajar sabar dulu. Ini emosinya masih setinggi gunung, dendamnya masih sedalam lautan, baru mau bahas tentang sholat kalbu. Saya mau jelaskan sholat kalbu hari ini. Mau? Mau, Bu? Mau. Tapi saya mau ada dialog ya habis itu. Saya jelaskan 15 menit, sisa itu. Saya diberi waktu berapa jam, Bu? Saya, kalau saya tidak salah, tadi saya ditanya, ada yang bilang sampai pastiu, Ustaz. Nah, ini pastiu ini ada dua. Ustadznya yang pastiu atau ibu-ibu yang pastiu. Mari kita lihat sholat kalbu. Ketika seseorang ditatap dengan tatapan yang tidak enak, apa yang terjadi di hati kita? Ibu-ibu tatap sama saya dengan tatapan yang tidak biasa.
Kira-kira hati saya bergerak tidak? Hati saya bergerak. Siapa ini mai tua ini suhaga begini pak kita? Betul tidak? Kalau seandainya dari pertama sampai habis acara ibu-ibu haga tatap sama saya, senyum terus, hati saya bergerak tidak? Bergerak juga. Cuma dua, kalau bukan belum minum obat itu ibu, ya, ada yang dia bayangkan. Karena gitu. Jadi ekspresi wajah seseorang itu menunjukkan cermin hatinya. Sepintar-pintarnya ibu menyimpan ekspresi jiwa, maka akan nampak walaupun hanya di pelupuk mata. Bisa dipaham? Secantik-cantiknya eyeshadow menutupi, tetap kebencian akan muncul dari cara pandang walau sekali-kali. Betul tidak? Misalnya cuma contoh. Atau mata tidak bergerak tapi bibir bergerak. Mata tidak bergerak, bibir tidak bergerak, jari syahadat bergerak. Ini semualah yang ditata oleh kalbu. Ini semua yang dididik oleh agama agar memperoleh sifat sabar. Dengan sifat sabar itulah, yakinlah bu, ibu sholat pasti akan lebih khusyuk. Coba kalau ibu-ibu, ini contoh, pai tua marah-marah, kong yang dia marah, sesuatu yang ibu tidak lakukan. Datang panggilan sholat subuh. Kira-kira ibu sholat subuh bagaimana keadaan? Tabayang-bayang pai tua pe kalimat, atau tabayang-bayang pai tua pe dompet? Yang mana bu? Ya, dua-dua tabayang-bayang. Kalau pai tua somara, dompet sonyanda. Suasana hati kita itulah yang mempengaruhi keadaan jiwa kita, dan jiwa kita itulah yang diawali dengan rasa. Bisa dipahami bu? Paham. Makanya Nabi bilang, barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung silaturahim. Nah, silaturahim bisa tersambung bila ada sifat sabar. Kalau tidak ada sifat sabar, tidak bisa bu. Bisa dipahami bu? Kita lanjut. Bagaimanakah caranya seseorang ketika dia sholat, dia memperoleh hati yang tenang sebelum khusyuk. Tenang dulu. Tidak mungkin orang khusyuk sebelum tenang. Nah, tenang itulah diatur oleh syariat. Syariat mengatur begini bu. Ini syariat. Boleh tidak orang sholat goyang-goyang? Boleh tidak orang sholat angkat muka turun angkat muka? Bisa. Jadi harus bagaimana orang sholat? Harus diam, tenang, menunduk. Sekalipun tidak khusyuk. Ketenangan itulah yang mengantarkan orang insya Allah bisa mulai khusyuk. Bisa dipaham bu? Jadi orang yang mau belajar tentang hati tapi meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat, susah dia mendapatkan hati yang murni atau hati yang dipenuhi dengan kesabaran. Bisa dipahami bu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lebih cepat lebih bagus. Berikut. Urusan doa. Ketika Allah mengatakan mintalah kepada Allah pertolongannya dengan sabar dan salat, yang jadi pertanyaannya adalah seperti apa salatnya orang sabar dan macam mana salatnya orang yang tidak sabar. Nah, itu harus diperhatikan. Salatnya orang yang sabar itu tadi, dia dengan tenang, ambil air wuduknya tidak terburu-buru, masih punya waktu dia i'tikaf. Bila masih panjang waktunya dia baca Quran. Bila masih ada lagi dia sholat sunnah.
dan sebagainya dengan penuh hati yang tenang. Itu menunjukkan bahwa orang ini sudah mulai diantar oleh Allah menuju solat yang khusyuk. Kalau bicara tentang solat kalbu, ya, itu dalam kitab Sirrul Asrar Fima Yahtaju Ilaihil Abrar, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia mengatakan solat itu ada dua macam. Solat syariah, solat syariah yang biasa orang baking itu, dan yang kedua solat kalbu. Apa itu solat syariah? Itu tadi, mesti wudu, mesti dalam keadaan suci, mesti tempat yang bersih dan sebagainya. Apa itu solat kalbu? Solat kalbu, solat yang tidak terikat dengan waktu, tapi dilakukan sepanjang hidup. Dan setiap detik solat terus. Itu solat kalbu namanya. Bagaimana maksudnya Ustadz? Ya. As-salatu lidzikri. Solat itu untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kalau sholat langsung tidak ingat, so tidak sholat. Bisa dipahami ini? Satu. Kedua, ketika kita sholat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, hati ini ibarat masjid. Hati ini ibarat masjid. Masjid tempat suci. Masjid tempat yang tidak boleh dikotori. Masjid tidak boleh terjadi sesuatu yang tidak baik dalam pandangan. Baik pandangan, akhlak, etika atau moral. Itu hati. Tapi kan masjid itu bukan berarti setelah dia suci, dia bersih, terus dinamakan, oh sudah sampai di situ. Tidak. Harus dimakmurkan. Memakmurkan masjid berarti orangnya harus masuk untuk ibadah di dalamnya. Nah, ibadahnya itulah yang disebut dengan lisanul batin. Zikir dengan lisan batin. Apa itu lisanul batin? Mari kita coba sama-sama, Ibu. Coba ibu-ibu fokus. Kemudian ucapkan la ilaha illallah. Sekedar suara ibu saja yang cukup dengar. Seperti la ilaha. Tapi hayati itu la ilaha illallah. Minimal ketika lidah mengucapkan la ilaha illallah, telinga kita sendiri bisa dengar. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Usapan suara itu tidak menunjukkan fokus. Karena kalau fokus tidak begitu nadanya. Coba fokus. Fokus pada kalimat la ilaha illallah. Sambil ucapkan. Saya beri waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, mulai. Oke. Bisa dirasakan itu, Bu? Hayati dan coba fokus ucapan itu. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Cukup. Sekarang ini lidah. Kasih keluar lidah, Bu. Lipat ke langit-langit. Coba lipat. Lipat ke langit-langit. Jangan ucapkan la ilaha illallah dengan lidah, tapi dengan hati. Kemudian hayati dan resapi itu. Coba. 1, 2, 3. Selesai. Ada perbedaan? Ada perbedaan? Coba kasih contoh sama saya. Apa perbedaannya? Jangan bilang perbedaan yang satu bersuara, satu nyanda. Kalau begitu anak-anak dia tahu. Itu sampai saya katakan harus fokus. Apa perbedaannya, Bu? Ketika kita mengucapkan dengan lisan dan berusaha fokus, la ilaha illallah. Kalimat itu dia keluar begitu saja. Tapi ketika kita lipat lidah ke langit-langit, kita ucapkan dengan hati, la ilaha illallah. Itu bulu roma seakan-akan mau berdiri. Oke? Ada lagi tidak merasakan bulu roma berdiri, tapi hatinya bergetar. Dan ada lagi yang tidak sama sekali. Begitulah cara mendeteksi bersih atau tidak hati kita. Karena kalimat la ilaha illallah tidak akan pernah mau masuk di hati atau masjid yang masih kotor. Bisa dipahami, Bu? Jadi kalau di rumah jangan bikin-bikin terus lagi. Pak itu bilang, Bu, kopi. La ilaha illallah. Pak itu muka so merah, lipat lidah.
Jangan begitu ya. Ada perbedaan kan, Bu? Nah, itu salah satu. Kemudian, apa tanda-tandanya kalau hati itu sudah mulai merasakan salat? Kita sudah bikin salat, tapi merasakan nilai dan nikmatnya salat, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita atau orang lain sudah mencapai salat hati yang mulai membaik? Nabi mengatakan, Innan nur, sesungguhnya cahaya Allah itu, idza dakhalal qalb, apabila dia telah masuk ke dalam hati manusia, insyarah lahu sadra wan fataha, kata Nabi. Kau lihat orang yang hatinya telah dimasuki cahaya Allah, kau akan dapatkan orang itu jauh dari galau, jauh dari gelisah, ya, susah insomnia, susah hipersonia, semua hal-hal yang membuat dia repot, galau, sedih, kecewa, tidak akan kau dapati lagi di hatinya. Dadanya telah lapang, insyarallahu sadra. Orang bicara keburukannya, dia berkata, ya Allah ampuni aku dan dia. Ketika ada orang berusaha tentang niat sesuatu yang buruk baginya, dia berkata, ya Allah selamatkanlah aku dan dia dari perbuatan zalim. Ini ciri-ciri hatinya telah dimasuki cahaya Allah. Insyarallahu sadra. Kalau itu dia jaga dan dia pelihara terus, wan fataha, kata Nabi, maka Allah akan buka hijab. Apa itu hijab, Ibu? Ini hijab itu artinya bila orang hatinya sudah dimasuki cahaya Allah, ketika dia melihat temannya, dia tidak lagi melihat temannya, tapi dia melihat sifat dan watak asli temannya itu. Minimal hatinya berkata, orang ini ada niat yang kurang baik sama kamu. Jangan orang bilang, oh itu kita pakai kelebihan, itu feeling. Beda, Bu. Beda. Oh ibu ini begini, oh ini begini. Itu tahap awal. Dia punya naik lagi, ibu tidak akan melihat lagi teman ibu sebagai teman, tapi ibu akan melihat sesuai dengan sifat dan wataknya. Kalau serakah, ibu akan melihat wajahnya berubah jadi monyet. Bila munafik, ibu akan melihat mukanya bagaikan ular yang bercabang dua lidahnya. Dan itulah yang dilihat oleh para wali-wali Allah ketika melihat mereka memandang kita yang masih jauh dari salat kalbu. Bisa dipahami, Bu? So ada di sini yang begitu. Kita semua keluar, jangan dia lihat ular lepak kita. Jadi ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin ya'rifu biha? Kalau Allah sudah kasih hatinya bercahaya, dadanya sudah lapang, terbuka hijab, apakah ada tanda-tanda yang boleh orang tahu kalau orang ini sudah dimasuki cahaya Allah? Nabi bilang, na'am, ada. Nabi bilang, na'am, ada. Tanda-tandanya, yang pertama, perhatikan, Bu, yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Kau lihat kehidupannya sudah mulai menjauh dari kesibukan dunia. Dia sudah mulai menjauh. Kalau dulu dia urus dunia dari pagi sampai malam, ini sudah mulai pandai-pandai membagi waktu untuk ibadah dan usaha. Bukan dia bertambah, tapi mulai merenggang. Merenggang dari kesibukan dunia yang membuat dia capek, galau, gelisah, sedih, marah, dan sebagainya. Kau lihat, kalau dia sudah mulai menjauh. Jadi ukurannya bukan lihat seberapa rajinnya dia di majlis taklim dan di masjid. Bukan itu ukurannya. Tapi bagaimana pola hidupnya sudah makin menjauh. Nabi bilang, at-tajafi an daril ghurur. Dia sudah mulai menjauh. Dia sudah mulai atur dia punya waktu. Kita ini kesian sudah mulai kepala ampa. Kita ini suka kepala 5. Kita ini sudah mulai kepala 6. Nah, itu terjadi, itu tanda-tanda pertama itu. Dia sudah mulai membatasi kegiatan duniawi, tapi membalasnya dengan wal inaba ila daril khulud. Kesibukannya di dunia dia renggang, tapi dia ganti dengan sibuk berusaha untuk mendekatkan diri kepada pahala negeri akhirat. Artinya orang bilang apa itu istilahnya? Suberubah ya. Suberubah. Dan itu bukan dia buat-buat, Bu. Itu dari niatnya memang.
dari niatnya yang mau dia berubah. Nah, oleh sebab itu, tanda kedua ini bila sudah ada, Nabi bilang akan muncul tanda ketiga. Apa itu tanda ketiga? Al-isti'dad qabla lil maut qabla nuzulih. Orang itu kau lihat sudah mulai banyak mempersiapkan amal sebelum maut datang menjemput. Saya yang pegang mic, yang mendengar, masih jauh tuh orang dari situ. Kalau ada orang agak miring, kita masih emosi. Kenapa begitu? Itu salat kalbu namanya. Artinya salat yang sudah terrefleksi ke dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi dari baik kepada yang lebih baik kepada yang terbaik. Tapi kalau dia stabil, Bu, stabil. Hari itu begitu, besok begitu, lusa begitu, saki begitu, asam urat begitu, kolesterol masih begitu. Berarti orang ini tidak ada tanda-tanda, kata Nabi, untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan baik. Nabi mengatakan, bila engkau ingin melihat kehidupanmu di akhirat kelak nanti, lihatlah bagaimana kesibukanmu di dunia. Seperti itu nanti kelak engkau di akhirat. Kalau di dunia kita cari doi, di akhirat kita cari doa. Itu beda. Di dunia kita cari doi, di akhirat kita cari doa. Bagaimana maksudnya Ustadz di akhirat kita cari doa? Mari, saya kasih contoh. Ada tidak ibu-ibu sering baca begini? Rabbi ghfirli wali walidayya. Ada? Ada tidak ibu-ibu baca? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ada? Untuk siapa itu? Yang pertama untuk siapa? Orang tua. Yang kedua untuk siapa? Sesama muslim. Nah, bila doa ini orang mau baku rampas nanti di akhirat. Ya Allah, si fulana binti fulan pernah mengucapkan di tanggal 18 hari Minggu jam 8 kecamatan Air Tambaga dipimpin oleh ketua dan anggota, mereka mengucapkan Allahumma ghafir lil muslimina wal, mana kita punya di situ. Mereka berebut doa. Karena itu dalam Al-Quran ada. Tapi kalau orang beriman, double. Pernah ibu-ibu dengar, Allahumma ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ada? Itu ayat Quran juga. Allah mengatakan, ucapkanlah, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Berarti dapat double dia. Double sebagai orang Islam dan double sebagai orang beriman. Apalagi kalau dia bukan cuma beriman, sampai pada tingkat saleh. Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan begini, "May yuti'illaha fa ulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, maka Allah akan berikan ia nikmat, yaitu nanti di hari kiamat nanti dia akan berkumpul bersama para nabi, para rasul, orang-orang saleh dan para syuhada. Sudah 3. Itu yang dimaksud dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau orang cuma bikin satu kegiatan, kemudian orang mau berharap Allah lipat gandakan, itu impossible, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Oke, cukup sampai situ Ibu. Saya kasih 3 menit pada pertanyaan. Silakan. Saya semua tutup kalau tidak. Karena kue di depan ini sudah mulai basah. Ada pertanyaan, Bu? Pertanyaan? Ya, silakan. Tanya yang ringan-ringan, Ibu, yang berat-berat. Terima kasih kepada Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz mengenai kolbu. Apakah kolbu itu berkaitan dengan lisan? Karena seperti yang saya dengar, walaupun sholat kita bagus, puasa kita bagus, tapi kalau lisan kita tidak dijaga, maka semuanya sia-sia. Ini dia Ustaz yang saya bertanya. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan kalau saya tidak salah ya, bahwa ada namanya zikir lisan batin.
Lisan batin terjadi apabila kita menjaga lisan lahir. Betul tidak? Orang puasa, ada tidak orang puasa, dia tidak makan minum, tidak berkumpul bersama suami, dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Dia namanya berpuasa. Oke? Tapi hal-hal yang justru harus dijauhkan oleh orang yang berpuasa, dia ada backing. Kira-kira puasanya sah atau tidak? Sah selama dia tidak melanggar aturan makan dan minum atau berjima. Tapi dia, itu ibu ketua, itu bendahara, itu begini. Tapi ada puasa. Secara syariat puasanya sah karena tidak makan dan minum. Tapi kualitas nilai pahala puasanya yang hilang. Itu yang Nabi katakan, rubba shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahul jaza illal ju'i wal atash. Tidak ada yang dia dapat dari menahan lapar, haus dan sebagainya, kecuali hanya itu saja dia dapat, tapi nilainya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan tentang kalbu dengan lidah ini kan bisa menyelamatkan dan bisa mendatangkan mudarat, betul tidak? Kalau ibu puji-puji ketua, ibu ketua luar biasa baik-baik, pokoknya orang tinggal tahu naik. Pokoknya bis ibu ketua yang bayar semua. Senang ibu ketua tidak? Senang. Tapi yang sakit siapa? Hah? Bukan kita yang jawab. Jadi kadang-kadang pujian, hati-hati bu. Orang lebih mudah terjebak dan menjadi hina karena pujian daripada orang bicara jujur dan berterus terang. Ibu, jangan kok begini. Marah orang. Padahal yang dia bilang betul. Karena sayangnya dia sama kita, dia ingatkan. Kalau kita punya hati sudah insyarah, sudah lapang, sudah luas kita punya dada, maka kita akan menerima itu bukan teguran, tapi telinga mendengar sebagai teguran, hati menerima sebagai nasihat. Tapi ini kan terbalik bu. Kayak pengasuh betul sok. Padahal yang dia bilang untuk memperbaiki kita, tapi kita menanggapinya sebagai penghinaan. Padahal itulah kalimat jujur yang bila kita dengar dan kita cermati, itu yang akan menjadikan kita lebih baik dan lebih baik. Tapi kadang-kadang pujian bu, pujian. Ini pujian. Udah ibu ini pokoknya kalau ibu ada, torang begini. Kalau ibu nyanda, torang begitu. Ibu so senang. Semulai perbaiki ibu keadaan. Mulai begini. Mulai sini. Itulah cikal bakal dia mulai terseret pada amal kebajikan, tapi nilainya terselip sesuatu yang Allah murkai. Saya kasih contoh bu, ini. Dikatakan dalam kitab Al-Hikamul A'ta'iyah, ya, disebutkan bahwa min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zulal. Tanda-tanda orang sudah mulai mengandalkan amalnya. Nah ini, mulai mengandalkan DP amal, tanda-tanda ini. Yaitu apa? Mulai berkurang pengharapan dia untuk meminta ampun kepada Allah. Mulai berkurang. Hati-hati bu. Ibu mengerjakan amal menurut ibu itu kebaikan, tapi di situ terselip dosa besar yang Allah akan perhitungkan. Contohnya bagaimana? Begini. Waktu yang paling dekat sholat itu sholat apa? Maghrib dan Isya. Biasanya orang kalau datang sholat maghrib di masjid, kadang-kadang kan, apalagi bapak-bapak ya, kadang-kadang kan satu kali saja Isya baru pulang. Betul tidak? Pertanyaannya adalah, apa yang ibu lakukan setelah selesai sholat maghrib sambil menunggu Isya? Mengaji. Semua mengaji. Yang lain dah.
Jawab Jo, apa cuma torang dan torang di sini? Ada orang lain. Yang lain dah. Buka HP, lihat orang pe komen, lihat orang pe kombe-kombe. Benar tidak? Lihat orang pe TikTok. Hah? Begitu. Iya. Berarti sebahagian sedang menunggu dengan ibadah-ibadah yang lain, yang sebagian sedang menanti waktu daripada kosong lebih baik begini. Yang paling sering begini. Itu paling banyak terjadi kepada pengurus masjid. Bukan di sini, bukan masjid sini, masjid lain. Jamaah masjid yang rutin. Aduh, baca Quran 1 juz, masih ada setengah jam lagi isya. Mulai pengurus 1 kore. Itu fulan bin fulan 1 bulan ini ada pada pale sambayang. Yang sebelah ada badengar. Oh iya, dia sekarang so sibuk. Jadi makanya so jarang. Sibuk di mana? Yang lain berkombe lagi. Sibuk apa dia? Mulai cerita orang punya hal-hal yang masih baik. Tapi kalau itu orang dengar, dia tidak suka. Itu yang Nabi bilang ghibah namanya. Ghibah sesuatu yang kita bicarakan tentang orang lain, tapi orang tersebut tidak suka dibicarakan. Ada orang tidak mau diketahui berapa DP deposito. Bu, ada yang memaksa-paksa cari tahu. Itu juga namanya ghibah namanya itu. Al-ghibah kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu dan saudaramu tidak suka dia dibicarakan. Nah, antara maghrib dan isya sudah ada dosa ghibah tidak? Sudah ada tidak? Sudah ada. Maghrib gugur dosa dari asar masuk maghrib, antara asar dan maghrib gugur dosanya. Tapi dia bikin dosa baru di dalam masjid antara maghrib dan isya. Dan Nabi bilang al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada ibu berzina. Itu yang dibilang tadi, lisanul qalb. Lisan dapat mendatangkan bahaya dan mudarat. Itu yang dimaksud amal-amal saleh yang terselip dosa-dosa besar di dalamnya. Itu satu. Itu ibu ketua so jarang-jarang dapat lihat kan? Yang lain yang memang yang kurang sadap di hati. Iyo, dia kuat itu sekarang begini. Tapi dalam masjid mau tunggu waktu isya. Yang lebih dahsyatnya lagi bukan itu, Bu. Datang azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru salat tepat pada waktunya. As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Itu paling afdal. Salat. Dia mau cari keutamaan salat. Selesai salat isya, salat sunnah ba'diyah, dia keluar dari masjid bagaikan orang yang berkata begini, alhamdulillah sudah dapat melaksanakan 2 waktu sekaligus. Itu yang dimaksud orang tanda-tanda orang-orang yang mengandalkan amalnya, yaitu ketika dia merasa plong keluar dari masjid, sedangkan antara maghrib dan isya ada dosa besar yang terselip di antaranya. Bisa dipahami, Bu? Dan saya yakin sudah ada yang mau bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Silakan. Bukan saya yang tambah waktu dorang. Ya, silakan. Silakan.